Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara akan membawakan praktik pengolahan daging ayam afkir menjadi dendeng. Daging ayam afkir adalah daging ayam yang sudah tidak produktif. Biasanya ayam petelur tua yang kurang optimal untuk dijual sebagai daging segar. Dengan mengolahnya menjadi dendeng, daging ini bisa dimanfaatkan kembali. Daging ayam afkir biasanya memiliki tekstur dan rasa yang berbeda dari ayam yang muda. Proses marinasi dan pengeringan dalam pembuatan dendeng dapat mengurangi rasa khas daging tua yang membuatnya lebih enak. Selain hal tersebut, proses pengolahan menjadi dendeng akan meningkatkan nilai jual daging ayam afkir karena dendeng merupakan produk yang lebih awet, lezat, dan diminati oleh semua kalangan. Pengolahan daging ayam afkir menjadi dendeng yang melibatkan pengeringan dan penggunaan bumbu sebagai pengawet alami seperti garam dan rempah-rempah akan membantu memperpanjang masa simpan daging sehingga tidak mudah rusak. Langkah awal dalam pembuatan dendeng adalah dengan memotong-motong daging ayam sesuai dengan selera, yaitu ukuran kita sesuaikan dengan keinginan kita. Proses pemotongan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembuatan dendeng. Jadi dendeng akan lebih mudah untuk di blender atau dihaluskan setelah kita potong-potong seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan blendernya untuk menghaluskan daging ayam afkir beserta bumbu-bumbu yang sudah kita persiapkan. Bahan-bahan dalam pembuatan dendeng adalah ada dada ayam filet sebanyak 500 gram, kemudian ketumbar bubuk setengah sendok makan, gula merah 75 gram, bawang putih bubuk setengah sendok teh, bumbu gohnyong 1 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Adalah kita mempersiapkan semua bahan untuk kita haluskan bersama dengan daging ayam afkir agar lebih lembut dan homogen. Berbagai macam rempah-rempah dapat digunakan pada pembuatan dendeng untuk memberikan rasa, aroma, serta membantu pengawetan. Nah, untuk beberapa macam bumbu terdapat beberapa manfaat, di antaranya adalah ketumbar. Ketumbar bisa menambah aroma khas dan rasa hangat pada dendeng. Ketumbar juga memiliki sifat antibakteri yang membantu memperpanjang masa simpan.
Kemudian ada bawang putih. Selain memperkaya rasa, bawang putih bisa memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu menjaga kualitas dendeng lebih lama. Kemudian ada gula dan garam. Meskipun bukan rempah, gula dan garam adalah bahan penting dalam dendeng. Gula membantu memberikan rasa manis yang khas, sedangkan garam berfungsi sebagai pengawet alami untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, penggunaan kombinasi rempah-rempah, gula dan garam ini tidak hanya membuat dendeng menjadi lebih nikmat, tetapi juga meningkatkan kualitas penyimpanan dan keawetan produk dendeng. Kita blender daging ayam afkir hingga halus, namun tidak terlalu lembek. Tekstur yang terlalu halus bisa membuat dendeng menjadi terlalu rapuh setelah dikeringkan. Dendeng yang di blender ini memiliki tekstur yang lebih halus dan lebih kenyal dibandingkan dengan dendeng potongan yang lebih kasar. Karena bumbu meresap lebih merata, dendeng yang di blender biasanya memiliki rasa yang lebih enak di setiap gigitannya. Jadi dendeng yang di blender juga dibentuk dengan berbagai cara. Ini sesuai dengan selera kita, serta memberikan variasi dan penampilan yang lebih menarik nantinya. Mengolah dendeng dengan daging yang di blender bisa memberikan variasi tekstur dan rasa yang menarik dibandingkan dendeng potongan tradisional. Proses ini memungkinkan bumbu meresap lebih merata dan menghasilkan dendeng dengan citra rasa yang konsisten serta tekstur yang kenyal dan lezat. Nah, demikian untuk pemblenderan atau penghalusan dari daging ayam afkir. Kita dapatkan daging yang teksturnya agak sedikit kasar. Ini biar tidak terlalu lembek saat nanti ada proses pencetakan dari dendeng ayam afkirnya. Jangan lupa untuk menggunakan daging ayam afkir yang masih segar atau memiliki tekstur yang baik dan hindari daging yang sudah mulai rusak. Setelah proses penghalusan seperti ini, selanjutnya kita proses pencampuran.
yaitu pencampuran adonan daging ayam akhir yang sudah kita haluskan dengan berbagai rempah dan bumbu serta gula dan garam. Campurkan semua bumbu. Di sini bumbu-bumbunya ada ketumbar, gula merah, kemudian bawang putih bubuk, bumbu gonyong dan garam. Kita campurkan menjadi satu dengan adonan daging ayam akhir yang sudah kita haluskan tadi. Terus kita campur hingga bumbu-bumbunya merata ke dalam adonan. Proses pencampuran ini bisa dilakukan secara perlahan sambil kita memastikan bumbu atau rempah tersebar merata ke seluruh adonan. Pengadukan dapat dilakukan dengan tangan atau menggunakan mixer jika dalam jumlah yang besar. Untuk mendapatkan adonan yang padat dan menyatu, daging dan bumbu perlu terus diaduk hingga teksturnya kenyal dan tidak mudah hancur. Nah, pengadukan ini membantu mengikat serat-serat daging agar dendeng lebih kokoh saat dikeringkan. Jika ingin rasa lebih meresap, adonan ini bisa didiamkan selama beberapa jam atau sekitar 30 menit disimpan di kulkas agar membuat bumbu menyatu dengan adonan daging ayam akhir. Selanjutnya adalah proses pencetakan. Kita siapkan terlebih dahulu daging yang sudah kita campur dengan rempah tadi. Kemudian kita juga menyiapkan plastik serta loyang. Di sini kita menggunakan loyang yang cukup besar dan dalam. Ini untuk proses penjemuran atau peletakan dendeng ayam akhir. Siapkan loyang dan kita lapisi dengan plastik. Kemudian pipihkan adonan daging ayam akhir di atas loyang yang sudah dilapisi plastik seperti ini.
Nah, ini terus kita ratakan seperti ini sampai adonannya betul-betul pipih. Kita bisa menekan-nekan menggunakan sendok ataupun dengan spatula agar hasilnya lebih natural. Kita akan membentuk lembaran tipis, jadi kita tekan atau ratakan adonan daging hingga membentuk lembaran tipis. Ketebalan yang ideal biasanya sekitar 3 hingga 5 mm, cukup tipis agar mudah dikeringkan dan tidak terlalu tebal sehingga sulit untuk matang secara merata. Jika kita menginginkan hasil bentuk yang lebih presisi, gunakan cetakan atau alat press, terutama jika membuat dendeng dalam jumlah yang banyak. Cetakan bisa berupa lingkaran atau persegi, ini sesuai dengan selera. Nah, ini terus kita tipiskan. Setelah nanti kita tipiskan, kita jangan lupa untuk merapikan tepi adonan agar lebih rapi. Hal ini juga bisa untuk memastikan bahwa semua bagian dendeng matang secara merata saat dikeringkan atau dipanggang. Terus kita tekan ataupun ratakan adonan dengan menggunakan tangan atau bisa juga menggunakan rolling pin atau penggiling adonan untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Nah, ini biasanya ketebalannya sekitar 3-5 mm. Jika terdapat bagian yang terlalu tebal, kita bisa ratakan kembali agar setiap dendeng memiliki ketebalan yang sama yang akan membantu proses pemanggangan ataupun pengeringan menjadi lebih merata. Nah, ini contoh dendeng yang sudah kita tipiskan dan memiliki ketebalan yang diinginkan atau merata dengan baik. Setelah adonan daging sapi kita pipihkan seperti ini, selanjutnya adalah metode untuk mengeringkan. Kita bisa menggunakan pengeringan alami dari sinar matahari seperti ini, maupun dengan cara yang lebih modern yaitu dengan oven. Penjemuran dendeng adalah salah satu metode tradisional untuk mengeringkan dendeng dan membuatnya lebih awet. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam daging sehingga teksturnya menjadi lebih kering dan tidak mudah untuk rusak.
Pilihlah area yang bersih, bebas dari debu, kotoran, dan serangga. Kemudian tempatkan pada wadah dengan saringan di area yang terpapar sinar matahari langsung. Susun potongan dendeng yang sudah dicetak di atas rak jemur atau saringan dengan sedikit jarak antar potongan agar udara bisa mengalir di sekelilingnya. Kemudian selanjutnya adalah tutupi dendeng dengan kasa ataupun jaring halus untuk mencegah serangga ataupun debu menempel, namun tetap memungkinkan sirkulasi udara dan paparan sinar matahari. Balik dendeng setiap beberapa jam agar kedua sisi mendapatkan sinar matahari secara merata dan membantu dendeng kering secara konsisten di semua bagian seperti ini. Kemudian biasanya untuk penjemuran waktu yang dibutuhkan sekitar 1 hingga 3 hari tergantung kondisi cuaca. Pada hari yang cerah atau panas, penjemuran lebih cepat, sedangkan pada hari yang mendung, prosesnya bisa lebih lama. Jadi, jika cuaca tidak mendukung, alternatifnya adalah menggunakan oven ataupun dehidrator. Selanjutnya adalah pemotongan dendeng menggunakan gunting. Siapkan gunting yang tebal, kemudian kita potong persegi dendengnya seperti ini. Pemotongan dendeng adalah salah satu langkah yang terpenting untuk mendapatkan bentuk dan ketebalan yang sesuai sehingga dendeng dapat mengering atau dimasak dengan hasil yang optimal. Jadi kita siapkan terlebih dahulu, ada di sini gunting ataupun bisa pisau yang tajam agar potongan menjadi rapi dan bersih. Kita pastikan bahwa semua potongan memiliki ketebalan yang konsisten agar semua potongan dendeng menjadi lebih merata. Potongan yang terlalu tebal mungkin tidak kering sempurna dan sangat sulit untuk dikunyah. Pastikan bahwa semua potongan memiliki ketebalan yang konsisten agar semua potongan dendeng kering secara merata. Jadi potongan yang terlalu tebal mungkin tidak kering sempurna dan lebih sulit untuk dikunyah. Proses pemotongan sudah kita saksikan bersama dan ini adalah hasilnya. Nah, ini hasilnya cukup kenyal seperti ini dan siap untuk digoreng. Beberapa ciri untuk mengetahui dendeng yang berkualitas. Kita bisa lihat dari tekstur yang kering atau sedikit kenyal tetapi tidak mudah dikunyah, tidak keras atau tidak alot saat dimakan. Kemudian memiliki aroma khas yang tinggi,
biasanya dengan perpaduan rempah-rempah yang digunakan. Rasa dendeng yang baik juga harus kaya akan bumbu dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan asin yang seimbang. Kemudian kita juga bisa melihat warnanya. Warna dendeng yang baik cenderung coklat agak gelap, tetapi tidak terlalu gosong. Warna ini diperoleh dari hasil proses pengeringan dan pengolahan yang sempurna serta karamelisasi gula jika ditambahkan gula. Kemudian untuk dendeng kering, kadar air harus rendah agar lebih awet dan tahan lama. Sementara dendeng basah memiliki kadar air sedikit tinggi tetapi tidak terlalu lembek. Tahap selanjutnya adalah di sini ada penggorengan dendeng. Kita goreng dendeng hingga kering atau sesuai dengan selera. Sangat segar dengan bau khas rempah, jadi tidak ada aroma tidak sedap atau amis. Bau yang amis atau amir biasanya menjadi tanda dendeng yang kurang segar atau salah dalam proses pengolahannya. Warna pada dendeng yang umum adalah coklat gelap hingga coklat kemerahan. Warna ini dihasilkan dari proses pengeringan, bumbu, dan seringkali karamelisasi gula yang digunakan. Dendeng ini digoreng cenderung memiliki warna yang lebih gelap dan kaya karena ada reaksi Maillard selama proses pemasakan. Berikut adalah dendeng kering yang sudah digoreng dan menjadi renyah, sedangkan dendeng basah menjadi lebih lembut namun tetap ada sedikit kerenyahan di bagian luar. Dendeng yang digoreng dengan baik tidak keras ataupun alot dan mudah untuk digigit. Penggorengan dendeng juga mengeluarkan aroma yang lebih harum dan menggugah selera dengan sentuhan wangi rempah dan bumbu yang semakin kuat. Reaksi Maillard saat menggoreng membantu menonjolkan aroma ini. Jadi, penggorengan ini juga akan menurunkan kadar air dendeng menjadi lebih awet jika nanti produknya kering. Tetapi dendeng basah yang digoreng juga tetap menyisakan sedikit kelembaban agar tidak terlalu kering saat kita kunyah. Untuk waktu penggorengan dendeng bergantung pada jenis dendeng, yaitu apakah
kita membuat dendeng kering ataupun basah dan ketebalan potongan. Untuk tips penggorengan adalah cukup gunakan minyak yang cukup panas sekitar 170 hingga 180 derajat Celcius agar dendeng matang, merata dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Dan sebaiknya goreng dalam jumlah sedikit per batch agar suhu minyak tetap stabil dan dendeng matang dengan sempurna. Uji organoleptik pada dendeng dilakukan untuk menilai kualitasnya. Nah, biasanya melibatkan parameter warna, tekstur, kemudian aroma, dan rasa serta kelembutannya atau tenderness. Hasil dendeng yang dianggap enak biasanya memiliki beberapa karakteristik, yaitu rasa yang seimbang, yaitu dendeng yang enak memiliki perpaduan rasa asin, gurih, dan manis yang seimbang, serta aroma yang seimbang atau cukup. Kemudian untuk tekstur yang pas, jadi dendeng yang kering yang enak memiliki tekstur renyah namun tidak keras, sementara dendeng basah sebaliknya lembut dan sedikit kenyal. Kemudian ada aroma harum dan menggugah. Dendeng yang bagus memiliki aroma yang enak, wangi dan khas rempah. Kemudian warna coklat gelap yang merata. Jadi dendeng dengan kualitas terbaik memiliki warna coklat gelap atau coklat kemerahan yang merata, menandakan proses pengolahan yang sudah tepat. Selanjutnya adalah tingkat kelembaban yang sesuai. Jadi untuk dendeng kering yang enak harus memiliki kadar air rendah agar renyah dan awet. Sekian video pembelajaran dengan judul praktek pengolahan daging ayam afkir menjadi dendeng. Terima kasih dan wassalam.